Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih kasih kita nikmat yang luar biasa, yang tiada tara. Malaikat senantiasa mendoakan kita agar kita disayang oleh Allah, agar kita diampuni oleh Allah. Santai. Maaf ya Bu. Itu korban sepatu naik. Ya, silakan Bu, apa kami? Ya, silakan. Nikmat yang tiada tara, Allah selalu memberikan izin kepada kita untuk didoakan oleh malaikat agar kita disayang oleh malaikat. Sungguhnya ketika kita dalam taklim seperti ini, bukanlah saya yang mengajarkan Bapak Ibu sekalian, bukan, tetapi Allah lah yang telah mendidik kita semuanya, mendidik saya, mendidik Bapak Ibu semuanya, mendidik agar apa? Agar kita bersikap sebagai hamba sehingga kita patut untuk disayang oleh Allah. Jadi ketika taklim berjalan, itu ada proses Allah sedang mentarbiyah kita, meriadoh kita. Meriadoh itu apa Bu Nurul? Melatih kita, melatih hati kita, pikiran kita, nanti akan berbuah sikap kita sehingga kita patut disayang oleh Allah. Yang kedua, dalam proses taklim itu Allah mentarbiyah kita, meriadoh kita, agar begitu kita berdiri dari taklim ini, dosa kita udah diampuni oleh Allah. Allah juga mentarbiyah kita, meriadoh kita dalam taklim ini, sehingga seluruh pertaubatan kita akan Allah terima. Jadi ada sebuah proses di mana Allah langsunglah yang mendidik dan membina kita dalam majlis-majlis yang mengajarkan Al-Quran was Sunnah. Maka itu adalah nikmat yang tak tertinggal. Maka kemuliaanlah bagi orang yang istiqomah dalam taklim. Insya Allah kesulitan hidup akan Allah mudahkan. Karena apa? Malaikat mendoakan melalui wasilah doa malaikat, kita tuh disayang oleh Allah. Hari Selasa ini kita ada link untuk disayang oleh Allah. Ada link untuk disayang oleh Allah. Sampai nanti Selasa kemudian. Kasih sayang Allah yang Allah berikan itu tukarkan. Tukarkan, minta kemudahan. Saya sering menggambarkan, misalnya, kalau ibu-ibu atau bapak semuanya mau pergi haji, ya, pakai
uang sendiri. Gede nggak uang? Gede ya. Sekarang mungkin 35 sampai 45 mungkin. Saya juga nggak tahu. Sekitar itu. Kapan kita bisa sehingga terkumpul uang kita sebanyak itu? Untuk masa sekarang ini sulit. Iya nggak? Sulit. Tapi kalau ada yang ngebayarin menjadi murah kan? Misalnya kita pergi haji nih, gak dari uang kantong kita, murah gak bagi kita? Kita ngeluarin uang, iya nggak? Nggak mengeluarkan uang. Atau begini, Bapak Ibu, ya, nih misalnya mau menyekolahkan anak, misalnya ya, ke Madinah lah. Saya udah pernah tanya-tanya, kalau misalnya anak kita nggak lulus beasiswa Madinah, kemudian mau mungkin di halqah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah, saya tanya berapa biaya hidupnya di Mekah itu. Kalau hadir di halqahnya mah gratis, malah saya suka ngasih uang. Waktu saya tanya itu sekitar tahun 2014, nggak tahu kalau sekarang. Bahkan saya sempat nanya sama salah satu teman yang saudaranya dosen di Ummul Qura. Saya tanya berapa biaya hidupnya, Bu? Saya bilang sebenarnya satu kampung 20 juta. Mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Hanya orang-orang tertentu, anak siapa? Saya juga nggak sanggup. Kalau sebulan 20 juta. Kalau 2 juta masih diusahakan. Masih kita usahakan. Kita kirim orang 100 sana. Kalau masih 2 juta. Ini 20 juta tahun 2014. Berat gak? Berat. Tapi kalau digratiskan, dapat beasiswa, ada yang menanggung dapat uang saku lagi, mudah nggak? Mudah nggak? Mudah. Misalnya lagi, kalau kita pakai kaki kita, langsung pakai kaki kita, jalan ke Ciputat. Jauh nggak? Jalan kaki dari sini ke Ciputat. Saya dari sini ke pondok aja ngap. Dari sini ke pondok, ke sini lagi naik tangga. Ngap, sesak nafas. Saya harus duduk dulu tengah-tengah. Tapi kalau naik motor atau naik mobil aja Ciputat, sebentar macet. Kalau pakai fasilitas negara misalnya, dapat jalur bebas, macet, cepet banget gak? Cepet banget. Nah, Bu, Bapak, jadi jangan pernah mau sukses itu pakai kekuatan sendiri. Tidak ada orang sukses di muka kegagalan akan dia dapati. Karena apa? Manusia ini punya keterbatasan. Ada keterbatasan uang, ya enggak? Ada keterbatasan masalah. Uangnya banyak, tapi banyak juga masalah di dalam hidupnya. Entah masalah suami, entah masalah sama anak, entah masalah kesehatan, entah masalah sama mertua, entah masalah sama pekerjaan. Itu manusia. Manusia ini ada lelahnya, ada bosannya, ada ngantuknya. Saya sering bilang sama santri, kalau santri ingin sukses, pakai kekuatan santri,
jauh rumahnya. Hari ketiga ke rumah si Zahra, hari keempat ke rumah Audit, hari kelima ke rumahnya si Indra. Kata saya gempol, udah ditulis sama santri. Usia begitu, kalau tuh kerjaannya, kalau enggak ngelamun jalan, kalau enggak isinya ngelamun jajan, ya enggak? Ngelamun jajan, gambar, ujung-ujungnya bakso yang digambar, es, jajan. Kalau perempuan apa? Baju. Semua perempuan dadakan jadi desainer. Mau lebaran ini baju. Sudah model sama saya. Buka HP, kasih tugas, saya lirik Shopee gambar baju. Ya. Pikirannya. Kalau nggak apa, lawan jenis. Walaupun hafal Quran, mereka ini manusia. Punya dorongan gambar, ujung-ujungnya alis laki-laki. Cukup alisnya doang, namanya disimpan dalam doa, disebutkan dalam tahajud. Ngomong dirahasiain, ditinggal di karpet, tulis anak ya Pak, pakai baju merah. Pak, kalau nggak tinggalin kaos kaki ditulis Sophia. Di kaos kaki tuh, dalam kaos kaki bohong Pak, bau lagi. Modus. Banyak kekurangan. Gimana mau hafal 30 juz itu gimana? Nah, kata Nurul, jangan pakai kekuatan sendiri. Bapak juga jangan pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatannya Allah. Begitulah manusia. Ada waktu tidurnya, ada waktu bangunnya, ada waktu makannya, ada waktu belajarnya, ada waktu malasnya. Kan manusia punya hati, kolbun. Kolbun itu yang kolibu sifatnya bolak-balik, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, nah, maka bersyukurlah yang sering hadir di majelis taklim. Terkadang kita tuh tidak tahu, tiba-tiba kok hati kita ini cenderung mau berbuat baik aja. Nggak tahu kita. Tiba-tiba nih ada terjadi perubahan dalam diri kita. Pengen pegang Quran, belum pengen. Ngajinya belum pengen pegang aja. Lama-lama, ngapain Quran saya pegang nggak dibaca? Lama-lama pengen baca Al-Quran. Lama-lama bacanya. Tiba-tiba pengen sedekah. Tiba-tiba rindu banget hadir di Selasa. Pengen lagi ngaji di Selasa. Begitu tuh anak-anak. Pak, nyuruh mereka ini Pak, ngapal duduk satu sesi aja, banyak gayanya. Ada yang nengkurep, ada yang belipet, ada yang masuk dalam karpet, ada yang kepalanya di sini, kakinya di bawah sekat, makanya sekat saya tutup semua. Ada yang tangannya pura-pura tidur, yang laki-laki kepalanya ke sini, tangannya nongol ke sini, begini. Gak tahu mode siapa. Ada yang sengaja duduk di pintu sana, neropong ke bawah. Yang ke bawah melirik begini, tutup. Ya, susah. Kalau mereka pakai kekuatan mereka sendiri. Tapi alhamdulillah biiznillah hampir 25 lebih santri khatam 30 juz di bulan Ramadan. Yang membuat saya takjub dan luar biasa, banyak dari mereka kelas 7 dan kelas 10.
Kalau kelas 7 dan kelas 10 hatam Al-Quran, berarti baru 6 bulan, lebih kurang 6 bulan di pondoknya. Kan kemarin corona balik, semua datang lagi, baik lagi, datang lagi, sakit sembuh. Pernah sakit ini kita Omikron ini, omanya corona ini dan menyerang. 50 santri diboyong dalam 1 hari ke Bidan Nur. Apa mau beranak kata orang tuh santri boyong semua ke Bidan? Pertama 10, kata Bu Bidan cuma 10. Udah tuh, datang lagi Bu Aziza 10 lagi lagi. Lalu kenapa ini Bu? Gak tahu Bu. Datang lagi 10 lagi. Kenapa mereka bisa? Karena tadi Bu, mintalah pertolongan dengan Allah, menghafallah dengan kekuatan Allah, lihatlah Al-Quran dengan matamu dengan kekuatan Allah, lafazkan Al-Quran dengan kekuatan Allah. Ini bulan Ramadan. Alhasil dari yang berazam 1 halaman 1 sesi itu jadi seharinya ada yang 1 juz, 1 hari 1 juz, puncaknya 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Itu luar biasa, luar biasa. Nah begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya tadi terjadi sebuah proses bimbingan dari Allah itu dalam majelis taklim, dalam majelis taklim. Maka bersyukurlah dengan rasa syukur yang dalam ketika kita mampu hadir dalam majelis taklim. Nanti tiba-tiba ada satu kalimat, mungkin atau satu kata yang bikin kita resah sehingga kita ingin menerapkannya terus terdorong terus itu dalam hidayah. Pernah nggak hadir dalam taklim terus ada kata apa kita terngiang terus, akhirnya kata itulah yang membuat kita berubah dari hari demi hari, dari hari demi hari. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa, Allah kasih apa yang kita minta. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka perbanyaklah baca solawat. Hendaklah punya amalan dalam membaca solawat Nabi. Boleh habis sholat, misalnya anak habis sholat 33 kali, anak habis sholat 100 kali, anak total dalam sehari semalam 100 kali, anak dalam sehari semalam 250 kali, anak dalam sehari semalam 1000 kali. Itu juga di dalam membaca sholawat itu ada sebuah proses. Allah mendidik kita, menjinakkan hati kita, memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, menyuntikkan kecenderungan untuk terikat dengan hukum syara. Kita selalu diingatkan ketika kita pilih hal yang buruk, kemudian ditegur oleh Allah, apa kamu tidak takut dosa? Itu dosanya begitu loh, pernah nggak gitu? Ntar kita pengen lagi melakukan hal yang buruk, malas, misalnya kita malas gak mau tahajud, ntar dibisikkan lagi oleh Allah, kamu gak mau kemuliaan apa? Sering gak begitu? Bisa jadi karena kita mendawamkan sholawat kepada Nabi. Kalau Bapak semuanya misalnya berdagang, Bapak baca sholawat terus, berusaha berdagang, orang membeli itu karena apa coba? Pertama karena dia butuh, yang kedua karena dia kasihan, yang ketiga karena dia melihat
hati. Siapa yang bisa memaksakan hati orang? Siapa? Nggak ada. Orang anak kita sendiri yang kita lahirkan, bisa kita paksa dia? Nggak bisa. Apalagi orang lain, apalagi atasan kita, apalagi anak kelas 12 penguji, tim seleksi. Bisa kalian maksanya orang kenal aja? Enggak. Proses seleksinya aja gimana? Cuman kirim berkas aja. Tapi siapa yang bisa menggenggam hati mereka semua? Siapa? Allah. Mungkin dengan qiraatul Quran, mungkin dengan doa, mungkin dengan baca sholawat, mungkin karena rajin datang taklim, mungkin karena sedekah, mungkin suka bantu orang lain, suka menyenangkan orang lain. Dengan cara itu Allah genggam hati orang yang mana kita punya hajat dengan dia. Dia cenderungkan, kalau kita pedagang, dia cenderungkan hatinya untuk membeli dagangan kita. Kalau kalian kelas 12 sedang ujian, Allah giring hati penseleksi itu untuk menarik berkas kalian dan mengangkatnya, menyatakan si alus. Siapa yang bisa melakukan itu? Allah. Hanya Allah saja. Orang berbuat itu karena dorongan dari hatinya. Yang bisa memaksakan hati orang nggak bisa manusia. Kalau kita manusia memaksakan kepada orang lain, hanya terjadi konflik. Nah, hari ini kita akan mengkaji buku ini, halaman 51 ya, tentang berpikir positif agar kita bahagia. Tadi di awal Bu Nurul sudah kasih prolog tentang bagaimana kita selalu bahagia ketika kita dapat nikmat dari Allah. Nah, gitu ya. Kita ini dapat nikmat nih dari Allah. Misalnya, ketika kita datang taklim ini, kita dapat nikmat gak dari Allah? Dapat gak? Dapat. Kalau kita tahu, kita tahu. Ingat kajian kita yang pertama. Kita akan senantiasa sehat, kita akan senantiasa bahagia kalau kita punya 3 hal. Yang pertama apa Bapak Ibu? Punya ilmunya. Apa ilmunya? Al-Quran was sunnah. Yang kedua apa? Ruhiyah, punya hubungan kedekatan dengan Allah, beridrok silabila, hati kita terkait betul dengan Allah. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Nah, sehat secara jasmania. Nah, hari ini Bu Nurul akan menjelaskan ilmunya dan bagaimana berinteraksi dengan Allah ketika kita dalam kondisi bahagia. Kadang kita itu dalam kondisi kebahagiaan yang sangat memuncak, tapi ternyata karena tidak punya ilmunya, kita menjadi orang yang sangat sedih ketika nikmat itu datang sama kita. Banyak nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Misalnya gini, ketika anak-anak baru diantarkan oleh orang tuanya ke pondok, mereka menangis, mereka berontak, mereka ngamuk-ngamuk, mereka menyalahkan orang tua, mereka dibuang, mereka dikurung, mereka tidak disayang. Ya nggak? Kenapa itu terjadi? Karena kurang ilmu. Para santri belum tahu betapa nikmat yang luar biasa, kecintaan orang tua yang luar biasa ketika dia mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Berarti anak itu dititipkan orang tuanya bukan pada ustazah, tetapi kepada Allah. Orang tua punya keterbatasan
Setelah santri tahu, santri paham, kemudian dia mensyukuri betapa bahagianya. Terima kasih Umi, terima kasih Abi telah titipkan aku di pondok. Aku telah diantarkan di pondok. Sungguh luar biasa, ini nikmat tiada tara. Sehingga aku bisa jadi penghafal Al-Quran, sehingga aku bisa menjadi calon ulama besar. Itu karena tahu ilmu. Itu penting. Jadi agar kita itu bahagia dengan nikmat yang datang sama kita, maka cari ilmu tentang nikmat itu. Cari ilmu. Misalnya ada yang masih lajang, pengen banget menikah. Jangan hanya pengen aja. Ketika keinginan kita terwujud, harusnya apa? Bahagia. Tapi karena tidak ada ilmu, ketika keinginan terwujud, nikmat yang Allah berikan, tetapi kita merasa tersiksa dan menderita. Ya, jadi kita pengen apa nih? Pengen apa? Anak-anak sekalian pengen kuliah di Mesir, iya nggak? Cari ilmunya. Kemuliaan apa yang ada di Mesir sana? Kemuliaan apa menurut Allah wa Rasul? Kalau anak-anak nanti qabul doanya sekolah di Mesir, kemuliaan apa yang akan didapat? Akan mampu membawa ayah dan bunda ke surga. Karena di sana akan belajar dengan ulama-ulama besar, belajar tentang Al-Quran wa Sunnah dengan orang-orang hebat. Dalam setiap proses pembelajaran ada jariah buat orang tuaku. Ketika sampai di Mesir sana, setiap ada proses pembelajaran, ada idrok silabilah, ada tali kasih buat orang tua. Umi, ini hadiah buat Umi dan Abi. Jadi apa? Ketika lelah, tidak ada lelah. Saya memperjuangkan jariah pahala buat Umi saya. Ada susah ini nikmat. Saya sedang memperjuangkan jariah pahala buat Umi saya. Makanya ibu dan bapak sekalian, ketika anak-anak susah sekali berjuang di pondok pesantren, berjuang belajar, jangan lupa nikmati proses perjuangan mereka. Oh, saya sering sampaikan kepada anak-anak, Mbak Imam, pada Fatimah, pada Zawata, terima kasih anak-anak sudah menjadi anak-anak hebat bagi Bunda. Bunda gak hanya butuh kalian hebat di dunia. Terima kasih sudah menjadi sumber pahala bagi Bunda. Terima kasih kalian sudah menghafal Al-Quran. Kebaikan kalian kasihkan sama Bunda dan Ayah. Terima kasih nak. Dan itu sering saya sebutkan terima kasih. Saya sekarang sedang proses belajar mengambil sanad Al-Quran. Bukan saya semata-mata ingin mendapatkan sanad itu. Bukan. Saya ingin ada sebuah proses menikmati nikmat sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Anak bapak ibu semua pulang kan ke rumah, belajarlah sama mereka. Di sana ketika belajar, ucapkan terima kasih sudah memberikan ayah dan bunda pahala. Terima kasih. Sekarang semuanya telah berbalik. Bunda menikmati ilmu buah dari apa yang Bunda berikan kepadamu. Dengan begitu, kita berterima kasih kepada anak kita. Berarti Allah ridho sama dia. Maka terjadilah di sana stimulan langit. Paham ya? Jadi nikmat apa aja? Ibu pengen punya mobil misalnya. Dalam proses mencapai punya mobil, cari ilmu dulu. Ilmu
Nah, Bu Butet, semoga punya mobil di dunia dan di akhirat. Nanti dengan mobil anak bisa antar-antar lagi Bait Qur'ani. Betul. Pertama kali Bait Qur'ani itu diantar pakai mobil kemana-mana. Mobil Bu Butet sama mobilnya Bapak Adil. Ya, Aziza, Bu Aisyah. Cari dulu ilmunya. Anak pengen jadi orang kaya. Cari dulu ilmunya. Nanti kalau punya uang banyak, menurut Al-Quran wa Sunnah, itu uang untuk apa? Agar kita menemukan kebahagiaan ketika Allah berikan nikmat itu. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hadisnya di sini kan, bukunya juga sudah Bu Nurul berikan ya. Jadi Bu Nurul hanya menjelaskan aja biar nyantel betul gitu. Ya. Nah, berikutnya apa? Syukuri. Nikmat itu disyukuri. Kalau udah tahu tuh dia berharga buat kita, ya dia berharga buat kita. Kita tahu ilmunya, maka kita gunakan sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Ini Lebaran. Lebaran nikmat apa bukan? Cari dulu ilmu tentang Lebaran. Cari dulu ilmu tentang Lebaran. Biar ketika Lebaran itu kita menikmati. Walaupun nanti silaturahmi macet, uang banyak habis, sampai di sana kagak dikasih makanan apa-apa, nggak ngedumel. Tetap menikmati silaturahmi itu sama saudara. Walaupun nanti kumpul saudara, ada yang manyun sana, manyun sini. Saya datang jauh-jauh, ongkos habis banyak, disambutnya begini doang. Ya enggak? Jadi nikmat enggak tuh? Enggak jadi nikmat. Apalagi itu misalnya enggak tahu Lebaran, ilmu Lebaran itu enggak tahu. Ternyata dia bukan berlebaran Idul Fitri, dia berlebaran ala jahiliyah. Karena beda antara Idul Fitri dengan lebarannya jahiliyah adalah ikut aturannya Allah dan tidak ikut aturan Allah. Kalau jahiliyah itu lebarannya tidak ikut aturannya Allah. Dengan minum-minuman keras, berpoya-poya. Berpoya-poya itu apa? Mubazir. Kalau Bapak Ibu nanti lebaran, siapkan DD water kecil. Jangan gelas. Kalau gelas suka mubazir gak? Mubazir. Haram. Berarti kita bukan Idul Fitri. Kita lebarannya jahiliyah. Ngumpulin orang-orang yang suka mubazir. Jangan. Ya. Botol. Kalau dia habis, maaf Pak, Bu, bisa dibawa. Airnya tolong dibawa biar tidak mubazir. Begitu juga makanan. Maaf Bapak Ibu sekalian, dihabiskan biar tidak mubazir. Jangan sampai mubazir. Secukupnya aja, secukupnya. Lebaran tidak dengan keangkuhan, tidak dengan kesombongan dengan pakaian. Pakaian saya lebih bagus, belinya di butik, itu mah bajunya 50.000 sekali ngangkat brand. Bajunya itu yang kayaknya ibu itu bajunya 75 dah. Baru dipakai lihat kancingnya udah pakai peniti dan copot. Tuh kayaknya lipstiknya murahan dah. Itu habis luntur pengalaman. Tiba-tiba awalnya lipstiknya di sini jadi di sini. Emak-emak makan gorengan. Lipstiknya di sini, semua dibahas. Itu lebarannya jahiliyah. Yang puber-puber lebarannya ikhtilat laki dan perempuan, ikhtilat offline maupun online. Jangan kira ikhtilat virtual boleh, nggak boleh. Dengar nggak kelas 12? Hei, tanggung begitu, datangin emaknya habis wisuda, datangin emaknya. Bu, aneh mau sama anak ibu itu budget. Jangan nanti lebarannya lebaran jahili.
Udah bikin proposal, ngomong sama bapakmu, jangan chattingan. Itu mah lebaran jahiliyah. Tinggal pilih, mau si Nabila apa si Kalista, apa mau yang besar. Kata kelas 12 jangan dulu lah, itu lapak kami tuh. Lapak lu yang di luar. Enggak, candaan doang. Ya enggak? Anak-anak semuanya. Jadi cari tahu dulu ilmunya, baru nanti enak ngerasain. Kita tahu, oh ini nikmat yang besar. Kalau enggak, nikmat lebaran itu jadi musibah. Banyak enggak saudara pada ngumpul, ujung-ujungnya berantem. Saudara, oh pergi konvoy saudara, 10 mobil, pulang kampung, ini, sampai di jalan, separuh jalan, satu ke kanan, satu ke kiri, satu putar balik lagi. Akhirnya yang ke kampung cuma 2 mobil. Kenapa? Beranteman di jalan. Nikmat jadi bencana kalau tidak punya ilmunya. Jadi setiap apa ada keinginan, bersiaplah untuk Allah kasih song-song dengan ilmu. Yang kedua, kita syukuri. Bersyukur dengan cara apa? Berbagi. Kita pengen nih punya rumah, Allah kasih kita rumah. Berbagi rumah bagaimana? Kalau ada orang kehujanan, kita persilahkan orang untuk berteduh di rumah kita. Kalau kita punya rumah, ada saudara misalnya mau tes di mana, mau di mana, numpang di rumah kita, kita bolehin. Misalnya kita berdua ingin punya motor, berarti bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Kita anterin orang sakit, kita anterin ustadz mau berdakwah, kita pinjemin ustadz mau berdakwah. Kalau kita pengen kendaraan dan dapat kendaraan, berbagi, dapat uang. Kalau pengen jadi orang kaya, maka harus punya manajemen orang kaya sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Lihat Korun, kayanya sebentar, lamanya terkubur, terkenang. Harta Korun, harta orang kaya yang terbenam. Mau kayak Korun? Nah, makanya kalau pengen kaya uang, maka bersiaplah dengan ilmu untuk membagikan uang itu kepada orang lain. Dengan cara begitu, kita menikmati uang yang kita punya. Kalau ingin uang kita itu diperbanyak lagi oleh Allah, diperbanyak lagi oleh Allah. Nikmat apapun anak-anak semuanya, nikmat ilmu pengen dilipat gandakan oleh Allah, nikmat uang pengen dilipat gandakan oleh Allah, rumah pengen dilipat gandakan oleh Allah. Maka berbagi uang. Saya sampaikan ke anak-anak semuanya. Kemarin ke MI saya sampaikan, kalau dapat THR 50.000, maka berbagi minimal 5.000, maksimal 25.000. Kalau dapat THR 100.000, maka minimal berbagi 10.000, maksimal berbagi 50.000, karena kita juga punya kebutuhan. Kalau dapat THR-nya 1 juta, maka minimal berbaginya 100.000. Kalau tadi 5.000 kencang nasinya, 10.000, 15.000, 100.000. Kalau begitu rizkinya mau 50.000, tuh orang suka garuk-garuk. Iya enggak? Ketika berbagi 50.000 senang banget. Pas ngeluarin 100.000, garuk-garuk badan, garuk-garuk pantat, garuk-garuk telinga, pura-pura mikir berat banget. Maka sekali doang tuh orang ngasih
THR isinya 1 juta. Saya udah sampaikan kan, begitu juga ibu-ibu. Jangan nunggu nikmat itu banyak banget. Dirasa nih kita senang dengan Allah kasih apa, senang. Mau dikit mau banyak kita senang, berarti nikmat bukan? Bagi orang. Biar Allah kasih lagi, Allah lipat gandakan. Nanti masak lontong 5, ibu-ibu. Masak lontong 5 biji lontong. Nah, itu dibagi ke tetangga berapa? Bagi 1. Potong-potong, bagi 1. Kasih, kita ke marbot kemana? Kalau masaknya 10, maka kita bagi berapa? 2. Kalau masaknya 100, baginya berapa? Baginya 10. Itu harus diniatkan. Kalau beli baju lebarannya 5, maka 5 baju harus dikeluarkan dari lemari. Nah, resikonya kalau nggak mau mengeluarkan baju dari lemari, nggak usah beli baju. Paham ibu? Begitu, nanti Allah lipat gandakan. Beli ini baju lebaran 2, keluarkan 2. Jangan yang robek bu. Alangkah baiknya beli 5, kasih orang baju 1 yang baru. Paham ya? Paham ibu ya? Nah, itu caranya agar kita bahagia. Kita bahagia ketika kita dapat nikmat, tidak tersiksa. Anak nih ya, anak dia hafal Quran jam ini, misalnya pagi kita lihat dia hafal Quran. Nikmat apa bukan? Harus tahu ilmunya. Dia baca Quran 10 kebaikan 1 huruf untuk kita. Iya nggak? Maka parah nih. Makasih ya, Neng. Udah ngasih pahala. Jadi yang diomongin, yang diucapkan terima kasih itu berani mengatakan yang kenceng kebaikan. Jangan anak salah doang ngomelnya 10 rumah ke samping, 10 rumah ke depan, 10 rumah ke belakang, tahu semua. Kalau anaknya numpahin air. Tapi anaknya yang berbuat baik gak pernah dipuji. Itu namanya emak-emak kufur nikmat. Agar emak-emak nih pas anak-anak pulang jangan demennya sehari doang. Ya enggak? Giliran di pondok aja kangen banget sama si Neng, kangen banget sama si Neng, kangen banget. Coba kalau sudah 3 hari ke pondok aja nama bikin pusing di rumah, tidur aja nggak bantu ya. Nah, jadi nikmat kebersamaan itu menjadi musibah bagi kita ya. Nah ibu, jadi kita tidak selamanya kita itu bahagia, kita itu akan sehat kalau kita menemui sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Sering juga kita sudah doa panjang, terus Allah kasih sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Karena apa? Karena tidak mau berbagi. Yang ketiga, agar nikmat apa aja bikin kita bahagia, ya, lipat gandakan kedekatan dengan Allah. Misalnya ibu-ibu anaknya masuk pondok, nikmat bukan? Nikmat dari Allah. Maka tingkatkan ibadah. Kalau dulu sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, maka ketika anak masuk pondok bersyukur sama Allah sholat 5 waktu.
Dapat telepon, Mak, anak sekarang 5 juz, alhamdulillah. Lipat gandakan ibadah. Kalau dulu nggak pernah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib. Telepon lagi, Mak, udah 15 juz, anak sudah hafal kitab Arba'in, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Lipat gandakan kedekatan dengan Allah, tambah tahajud dan duha. Mak, anak 25 juz, Mak, sebentar lagi, alhamdulillah. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Jangan lupa tuh Bapak Ibu sekalian, kan yang anaknya di Bait Qurani pada bawa proposal, nggak bisa bantu dengan uang, bantu tuh kelilingin tuh proposal. Ajarin anak-anak untuk menyampaikan dengan pondok pesantrennya. Pondok pesantren akan bangun asrama, akan bangun tempat belajar. Lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ada apa yang bisa menopang perekonomian pondok, dibantu. Seluruh sembako dibeli di pondok. Berpihaklah pada usaha-usaha yang menopang dakwah Islam. Kalau mau bersaing harga, kita tidak akan mungkin. Karena perekonomian itu ditopang oleh sebuah sistem. Sistem itu harus berlawanan dengan sistem juga. Permainan dunia nggak bisa Bait Qurani melawan sistem internasional. Maka yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita. Mak, anak alhamdulillah, Mak, 30 juz nanti Mak dapat. Tambahin lagi. Anak bismillah, anak sudah 30 juz. Anak pokoknya 5 waktu dah baca Qur'annya. Anak perbanyak ada sedekahnya. Pokoknya mau bantu pondok dan berjuang bareng dah sama pondok. Player pondok pokoknya anak sebarin. Ada uang sedikit anak simpen dah di celengan, nanti dianterin ke pondok. Ada proposal pokoknya anak bawa, anak share ke teman-teman. Seluruh kebutuhan anak di rumah anak beli dari pondok. Pokoknya apa aja yang bisa dipesan di pondok, anak pesen di pondok. Itu keberpihakan sebagai rasa syukur. Insya Allah Allah lipat gandakan lagi, Allah lipat gandakan lagi, Allah lipat gandakan lagi. Kalau kita tadi bersyukur kepada Allah. Dan itu semua proses syukur terhadap nikmat yang kita punya, ya, cari ilmunya, berbagi, tingkatkan ibadah terus dengan Allah, tingkatkan terus. Ibu-ibu nih, minggu ini 50.000, minggu depan naik 100.000, tingkatkan lagi ibadah. Servis sama suami ditingkatkan lagi. Ibadah bukan itu, ibadah. Mungkin kalau misalnya dapat 100.000, alisnya lurus. Dapat 200.000, naik dikit, wah tambah tebel. Oh, kalau dapatnya 50.000 awalnya, sabunnya dikit. Ditambah lagi nikmat sama suami 200.000, tambah pakai sabun tambah harum. Nah, itu namanya meningkatkan, ya, taqarrub ilallah, ya. Nah, semoga dengan cara itu, ya, ibu-ibu sekalian bisa memaknai setiap nikmat yang datang itu dimaknai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran wa sunnah. Jangan ditakar dengan rasa, ya. Soalnya jalan-jalan ke keluarga ditakar dengan rasa. Begini doang, kumpul-kumpulnya begini doang, jalan jauh-jauh, penyambutannya begini doang. Itu dengan apa berarti? Dengan rasa. Kalau kita dengan Al-Quran wa sunnah, kita fokus apa? Masya Allah, banyak banget nikmatnya.
pahalanya banyak banget. Insya Allah nanti Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu rezeki. Nggak fokus sama muka-muka orang itu, nggak fokus sama piring-piring yang disodorkan, nggak fokus. Kalau anak-anak ini, Pak, Bu, dapat tuh santunan dari apa? Donatur. Apa kerjanya? Di Terawang. Ya Ais, masih Ais menerawang amplop sama silang. Salam lagi. Atau begini. Ya anak-anak, namanya anak-anak. Ya, tapi kan lucu kalau emak-emak. Iya, lebih baik. Ongkosnya 100.000. Nggak tahu nyawerin anak-anak 2.000. Kan cukup sama ongkos nggak balik. Lah, emang mau jualan apa? Mau tukar guling gitu? Mau untuk silaturahmi? Bukan. Mau dapat pahala dari Allah, ya. Nah, nanti berlebaranlah sesuai dengan aturannya Allah. Bikin Nurul pesan tentang lebaran, beda antara lebaran Idul Fitri dengan lebaran jahiliyah. Kenapa Idul Fitri itu Allah berikan kepada kaum muslimin? Karena ingin menggantikan lebaran jahiliyah. Udah nggak usah ikutin lebarannya jahiliyah. Kalau sudah ada lebaran Idul Fitri, maka haram mengikuti lebaran jahiliyah. Apa bedanya antara lebaran Idul Fitri dan lebaran kaum jahiliyah? Lebaran kaum jahiliyah itu tidak mengikuti syariatnya Allah. Contohnya apa? Sombong. Contohnya apa? Suka menghina. Contohnya apa? Melakukan sesuatu yang haram. Contohnya apa? Contohnya mubazir. Jadi jangan sampai nanti lebaran kita memunculkan konflik, menjadi musibah. Ingat kegiatan kita, kajian kita yang lalu, kenapa Allah beri musibah? Karena kita memilihnya. Kenapa kok kita memilihnya, Bu? Karena mungkin ada hati kita yang terkotor. Maka ketika nanti dalam proses lebaran ada sesuatu yang tidak mengenakan, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Itu adalah salah kita. Ada niat kita yang salah. Mungkin niat kita yang salah. Misalnya gini, kita bawa ubi rebus. Orang yang kita tandangi itu kita tahu rumahnya banyak kue. Biasanya kalau kita bertanam di sana kita dapat bonus 1 cetakan. Ternyata pas kita datang ke sana dia lebaran lagi sakit. Pas kita tukar ubi kita sama air putih doang, ngedu, jadi bencana nggak tuh? Bencana. Kenapa jadi bencana? Karena kita memilihnya. Kenapa kita memilihnya? Karena hati kita ada yang kotor. Maka mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Ya, perhatikan di tetangga, perhatikan sanak saudara, perhatikan saudara kandung. Jangan sampai anak kita pakai pakaian, anak saudara tidak pakai pakaian. Jangan sampai anak kita makan kenyang, anak saudara kandung kita kelaparan. Jangan sampai kita tersenyum satu keluarga, ibu kita menangis, saudara kandung kita menderita. Makanya berbagi, utamakan yang terdekat. Setelah itu siapa? Tetangga. Pastikan tadi lontong 5 kasih berapa, Bu? 1. Kalau 10 kasih berapa? 2. Kalau 15 kasih berapa? 3. Terus begitu lipat gandakan. Kalau punya tenggo 2, bagi tetangga berapa? Bagi saudara berapa? 1. Punya tenggo 4, bagi saudara berapa? 2. Maka ibu sudah siap untuk jadi orang kaya kalau begitu. Kalau punya baju lebaran 5, maka kewajiban ibu beliin orang baju 1. Yang bagus lagi, beli baju kita 1, orang 1. Kita beli baju 2, orang beli 2. Kita beli baju 3,
beliin 3. Nggak mau beliin orang baju, jangan beli baju. Sama-sama kan nggak ada uang. Kalau nggak keluarkan isi lemari sebanyak kita beli baju. Jadi lemarinya nggak padat, jumlah bajunya tetap aja 5. Masuk 5, keluar 5. Masuk 5, keluar 5. Kerudung juga begitu. Anak suami juga begitu. Masuk gamis baru, keluar gamis yang ada, yang udah tahun kemarin udah keluar. Nah gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti Bapak Ibu sekalian, insya Allah Baik Qurani akan mengadakan open house-nya di hari Sabtu Lebaran, ya hari Sabtu Lebaran. Juga mengundang seluruh alumni. Ya di sini kan ada yang alumni TK ya, anaknya alumni TK, Bu Butet ya, Bu Butet mah alumni TK, alumni MI, alumni MTS ya, lengkap. Itu diundang ya Bu Aisyah ya. Saudara Aisyah ya, alumni TK semuanya diundang. Yang MI ada di sini guru MI nggak? Nah, nanti sampaikan ya. Nah, MI ada anaknya yang alumni MI, masih ada di grup alumni MI, orang tua alumni MI. Ah udah, nolak. Weh teman-teman datang semua angkatan ke BK hari Sabtu, ya. Nah, hari Sabtu berkumpul, nanti bisa diskusi, bisa ngobrol sama Ustadz, cerita tentang pengalaman yang di luar, bagaimana ya, biar silaturahmi kita tetap terbangun. Link Ustadz itu berpikir anak-anak sudah pada hafal Al-Quran, nanti bagaimanapun kondisinya insya Allah nanti dia akan ditolong Al-Quran. Terdesak-terdesaknya jadi pengajar Al-Quran ya. Nah nanti pada datang ya, dalamnya koordinir datang hari Sabtu ya, ada si Erik, ada si Entong, ada si Fajri, ada Pak Isogir, ada Pak Is Akbar, lengkap dah. Ada Jojo, ada Pak Oir. Nah ya, datang semuanya ya, ibu-ibu juga datang di hari Sabtu, insya Allah. Ya ada pertanyaan? Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saja Ustaz. Kiat sedekah ikhlas juga ya. Kiat sedekah ikhlas. Kadang-kadang kita terganja kan orangnya begitu, orangnya alim. Mama. Jadi kalau kita sedekah harus punya ilmunya. Tadi kadang tuh kan nikmat, kita bisa berbagi ke orang tuh nikmat gak? Berarti kita orang ada, ya kan? Nah kadang kita nggak punya ilmunya tuh, jadi kita menderita. Beneran uang kita udah kita kasihin ke orang, hati kita sakit. Itu kan ya Pak ya? Kita kasih orang bawel, suka nyakitin kita, suka bikin masalah, tapi dia butuh. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, memberi itu bukan karena kita suka sama orang, tapi karena dia butuh. Lihat aja, siapapun yang butuh, saudara kita yang butuh, walaupun ngejegelin banget, kita memberi bukan karena dia menyenangkan hati kita, tapi kita memberi orang karena dia butuh dan layak untuk diberi. Walaupun dia tidak layak untuk diberi, karena dia saudaraku, maka aku punya kewajiban untuk membahagiakannya. Orang kaya kalau dikasih senang nggak? Senang. Orang kaya juga dikasih juga senang. Nah itu Pak ya. Ada lagi, Ibu? Boleh ditanya, biar nanti lebarannya sukses. Ya, nanti udah banyak-banyak bikin makanan, bawaannya sakit hati aja kata suaminya. Mending nggak usah bikin kue, mending nggak punya rumah, mending nggak apa-apa, biar sekalian sedih. Saya bilangin ke anak saya gitu, kalau dia jalan-jalan manu aja, pulang aja kita. Kalau bakal jalan-jalan ada ngecat kok mukanya,
berlipat-lipat. Mending kita di rumah, uang nggak banyak habis, kalian cemberut sudah wajar. Itu harus betul-betul ilmunya. Jangan usah perjanjian dulu. Kita mau jalan-jalan ya, kita bahagia-bahagia ya. Nanti kalau ada yang cemberut kita pulang. Kita nikmati betul perjalanan kita ini. Saling memaafkan, lapang-lapang dada. Yang nanti macet, nanti haus, nanti ngantuk, nanti pusing, nikmati aja. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, ibu-ibu? Ya. Itu saja ya, ibu dan bapak sekalian. Kami dari Pondok Pesantren mohon maaf lahir dan batin, mungkin dalam kebersamaan kajian Selasa ya, kajian Selasa ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian, ada salah-salah materi, itu semua datang dari kelemahan kami. Semoga seluruh kebaikan nanti bisa menjadi jalan hidayah buat kita semua, agar kita bisa dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat kita bisa istiqomah, sehingga kita bersama bisa reuni di hadapan Allah, melihat wajah Allah, berkumpul dalam surga dalam setengah. Ya, semoga rasa kebersamaan kita itu diikat dengan rasa cinta karena Allah. Nah, ini kajian Selasa terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi kajian hari Selasa di Selasa kedua setelah Idul Fitri. Jadi nanti Idul Fitri kan hari Senin ya. Nah, Selasa terus Selasanya lagi. Ya kan, Senin Selasa. Gak Selasa itu kita Selasa depannya lagi, Selasa depannya lagi. Nah, gitu. Ya, Selasa berapa itu? Selasa ketiga bilangnya. Oh iya, Selasa ketiga. Jadi nanti santri udah ada datang ya. Tolong jaga Ananda semuanya. Ananda semuanya sudah dikondisikan untuk menghadiahkan malam Lailatul Qadar buat ayah bundanya. Mohon di rumah dikondisikan qiraatul Qur'annya, murojaahnya itu 3 sesi. Ya, tarawihnya, sholat tasbihnya itu mereka sudah diajarkan di sini, dibantukan untuk diamalkan. Kalau itu diulang aja di rumah, insya Allah nanti anak-anak kita semua menghadiahkan kita malam Lailatul Qadar, insya Allah. Maka perbanyak doa agar kita dimudahkan melahirkan 1 juta ulama besar. Jangan lupa selipkan doa agar Pondok Pesantren Bait Qur'ani diberikan rezeki yang berkah, yang melimpah, sehingga nanti bisa menyelesaikan asrama dan gedung belajar, bisa lebih banyak lagi menggratiskan anak-anak duafa dan yatim, bisa lebih banyak lagi mengirim para santri ke Timur Tengah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.